Shalom Sobat GBI sekalian, hari ini kita bersukacita kita boleh kembali bersama untuk podcast kita yang berikutnya. Sudah bersama dengan saya Kak Rendra. Puji Shalom Tuhan. Kak Rendra. Shalom. Iya, saya sangat diberkati boleh meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan ini. Tapi boleh hadir di tempat ini untuk menjadi berkat untuk kita. Iya, saya juga terima kasih ini DPA kasih kesempatan saya bisa ngobrol, ketemu dengan Kak. Siapa sih yang nggak mau ketemu sama Kak Rendra? Lah. Oke, kita akan bicara pagi ini atau di ruang waktunya Sobat GBI sekalian, mau dilihat malam juga sah-sah aja. Kita akan bicara tentang generation gap. Nah, tentang karena usia saya dan usia Kak Rendra ya dimirip-miripkan lah ya usia kita ini. Sedikit lah, iya. tipis ya. Ini adalah usia-usia yang jembatan ya. Dibilang tua juga belum, tapi dibilang masih anak-anak atau remaja juga sudah bukan itu. Iya. Kita memaksakan diri kalau dibilang remaja atau anak muda. Nah, tapi jadi bebannya buat kita adalah kita bisa melihat di kondisi gereja sekarang ya, di mana golongan tua dan golongan pemuda itu seperti zamannya dulu 1945 ini semakin susah sinkron. Ya. Karena bahasanya mungkin berbeda. Betul, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Kak Rendra ini masalahnya sebetulnya di mana sih, Kak? Iya. Ini hampir masalah semua gereja menurut saya karena memang generasi bagaimanapun salah satu tugas gereja adalah mempersiapkan generasi. Dan ketika generasi itu terjadi gap, ini masalah besar karena bisa jadi antara yang nanti generasi ini akan dalam tanda kutip terhilang dari gereja yang bersangkutan karena mereka mencari di tempat yang lain karena mereka tidak menemukan di dalam gereja. Nah, ini masalah yang besar. Nah, menurut saya memang apa yang harus terjadi adalah mesti ada komunikasi. Kenapa ada gap? Karena begini, selain usia ya, kalau usia jelas memang ada jeda yang begitu banyak, itu yang membuat gap. Tapi yang terutama gap di situ adalah masalah komunikasi. Jadi di kalangan yang muda-muda, di kalangan yang mungkin lebih ke remaja, itu mereka punya keinginan sendiri, ya kan, namanya anak remaja, mereka punya idealismenya mereka sendiri. Yang dalam tanda kutip itu tidak terfasilitasi komunikasinya dengan apa yang ya tadi kalau bahasanya kan senior junior, yang senior tidak terfasilitasi untuk komunikasi bisa memahami apa yang diminta oleh anak-anak itu. Nah, sementara dari sisi yang senior juga merasa begini, aku senior, aku yang paling tahu, aku yang sudah mengecap asam garam gitu ya, walaupun asam ya rotok kurang enak. Kalau garam bisa darah tinggi, nah macam-macam. Tapi aku sudah makan asam garam kehidupan, jadi aku lebih tahu semuanya. Nah, perasaan itu yang akhirnya membuat jembatan komunikasi ini semakin terputus. Dan kalau tidak diambil tindakan untuk memperbaiki komunikasi itu, ini akan menjadi sebuah masalah besar. Nah, kuncinya itu kan di komunikasi. Ya. Kalau di dalam Alkitab itu kan di akhir zaman dikatakan bahwa bapak kembali ke anak. Seringkali kan seperti itu. Betul. Cuman mungkin yang mendengarkan ini bukan bapak-bapak rohaninya dulu. Ya, betul. Mungkin adalah anak-anaknya lebih dulu. Ya. Nah, apakah mungkin sebetulnya langkah pertama itu diambil oleh anak-anaknya sebetulnya? Jadi anak-anak di gereja ya kepada gembala atau bapak di gereja. Kalau soal mungkin bisa mungkin karena personally saya sendiri ngalami di tempat kami itu muncul satu figur dari bawah. Figur dari remajanya. Figur dari remaja ini muncul satu orang yang dalam tanda kutip ya, dia ini orang yang sangat berpengaruh di anak-anak itu sehingga akhirnya ketika dia mulai berdiri di depan mereka ini langsung melihat dia sebagai figur. Nah, figur inilah yang akhirnya menjadi jembatan. Menjadi ya, saya bayangannya itu kayak lengan ini kalau ada bagian bawah dengan lengan atas. Figur itu ada di bagian siku ini. Yang membuat perbedaan ini dan ini itu terhubung. Jadi tidak menjadi sebuah masalah, tapi justru menjadi sebuah jembatan yang membangun pengertian. Dan memang figur ini yang puji Tuhannya ketika dia berdiri sebagai figur, dia bisa connect dengan figur juga yang dari atas. Nah, ketika sesama figur ketemu, wah jembatannya kebangun. Kayak orang bangun jembatan itu kan dari sudut yang sini dan sudut sini kan sama-sama bangun. Diperhitungkan sampai ketemu di tengah kan begitu.
Iya. Nah, kalau perhitungannya salah, memang akhirnya meleset, jembatannya bisa rusak. Masalahnya Gitu. itu, Kak. Kalau saya melihat ya secara pribadi ya, tadi Kak Rendra kasih perumpamaan satu gedung bangun, satunya bangun. Ya. Cuman masalahnya sekarang ini bangunnya satunya mungkin membangun, satunya tidak. Tidak. Jadi akhirnya ada sebuah ketimpangan dan ketika itu dipaksa untuk jadi satu, jadinya malah konflik yang Betul. tidak berkesudahan. Betul. Nah, ini kalau Kak Rendra sendiri barangkali ada pengalaman atau bisa menyelesaikan yang seperti apa? Kalau saya sendiri coba tarik ini, sebenarnya begini, masalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini lebih ke titik yang memang di angkatan bapak. Di angkatan para bapak ini yang dalam tanda kutip sebenarnya punya tanggung jawab lebih untuk mengatasi permasalahan generation gap ini. Dan buat saya pribadi itu saya mau coba tarik, sebenarnya kalau kita mau bicara dari sisi keluarga, saya tarik dulu ya. Jadi kita keluar dulu dari koridor gereja, kita masuk dulu ke koridor keluarga. Setiap keluarga itu sebenarnya mengalami yang namanya generation gap. Di mana ketika orang menikah, ya, saya menikah, saya dalam pernikahan diberkati anak. Nah, sebenarnya ini ada sebuah gap antara usia yang sedemikian jauh. Yep. Betul kan? Saya menikah umur 29. 29 saya menikah. 30 saya punya anak. Nah, ada 30 ring usia, maksudnya ada gap 30 tahun antara saya dengan anak-anak saya. Nah, yang terjadi adalah begini, dalam keluarga akhirnya menjadi sebuah tanggung jawab bagi saya sebagai bapak, ya, atau orang tua itu punya tanggung jawab untuk apa? Dia bisa dalam tanda kutip benar-benar menjadi bapak bagi anaknya. Membuat jadi relevan. Betul. Untuk anaknya. Karena saya sendiri pegang satu ayat ya, di 1 Yohanes 2 ayat 14 itu di sana dibilang ini, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Jadi sebenarnya Alkitab pun tulis begini, anak-anak itu mengenal Bapa. Ya kan? Ini kita bisa lihat Bapak ini dari Bapak jasmani atau Bapak rohani, tapi sebenarnya lebih ke arah begini. Anak-anak itu mengenal Bapa yang di surga itu melalui siapa? Bapaknya yang di rumah. Iya, iya. Jadi bapak yang di rumah ini punya tanggung jawab untuk apa? Dia memperkenalkan bapak kepada anaknya. Ini tanggung jawab seorang bapak di rumah. Sehingga mau tidak mau begini, dia harus menjadi figur yang dikenal oleh anaknya ini, dan figur ini mewakili bapak yang di surga. Sehingga kasih bapak, hati bapak, anak ini bisa kenal dari bapaknya. Nah, figur inilah makanya gini, akan menjadi hal yang sangat mudah bagi keluarga untuk menjaga anak-anaknya bertumbuh dalam Kristus kalau apa? Bapaknya itu jadi figur yang baik. Iya. Jadi figur tidak cuma bapak jasmani, tapi juga sekaligus bapak rohani bagi anak-anak jasmani yang dipercayakan dalam keluarga mereka. Iya. Jadi kalau saya tarik dari sisi keluarga, memang tanggung jawab bapak sebenarnya untuk membapai anak-anaknya, untuk mewujudkan figur bapak kepada anaknya. Karena di ayat yang tadi saya pegang 1 Yohanes 2 ayat 14, bagi bapak-bapak aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal dia, ndak titik. Kalau anak-anak itu kamu mengenal dia, titik, selesai. Karena memang bagian anak-anak adalah mengenal bapak. Tapi bagian bapak adalah aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal dia, yang ada dari mulanya. Artinya bahwa pengenalan bapak, saya sebagai bapak mengenal bapak itu karena saya mengalaminya sejak usia muda saya. Ada experience-nya. Experience-nya. Dan experience itu yang membuat saya bisa dalam tanda kutip ya, bisa menjadi perwakilan bapak di surga buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Nah, ini sebenarnya yang harus terjadi juga dalam lingkup gereja. Nah, sekarang kita masuk ke Konteks ruang lingkup gereja lagi. Ya. Jadi ketika ada generasi senior yang ada di dalam gereja, mau tidak mau, ini sebenarnya adalah tanggung jawab. Ya, walaupun tadi Brother Dendi bilang bahwa bisa jadi juga dari bawah ini apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya tanggung jawab lebih besar itu ada di sisi bapak. Yang push debatan harusnya generasi yang di atas. Betul. Yes. Push debatannya itu memang harus dari bawah ini yang dalam tanda kutip harus menjembatani ini. Jadi figur itu mestinya turun dari bapak-bapak ini. Nah, kadang-kadang bapak-bapak ini saya tidak judgement, tidak menghakimi. Yes. Sometimes saya pun mengalami begini. Kadang-kadang bapak-bapak yang senior ini karena senioritasnya merasa begini, loh kamu mesti denger yang saya ngomong. Yeah. Nah, kan begitu. Nah, sementara anak-anak, loh aku ini juga pengen punya keinginan gitu. Nah, akan menjadi satu komunikasi yang buruk kalau istilahnya begini, setiap generasi minta didengar. Betul. Kalau
yang sini minta didengar, sini minta didengar. Pertanyaannya begini, yang benar-benar mendengar siapa? Iya. Iya toh? Soalnya saat kita bicara, telinga saya kita tertutup juga. Betul. Tidak cuma telinga yang tertutup, pikiran kita itu fokus pada apa yang kita bicarakan. Iya. Sehingga apa yang sedang disampaikan kepada kita tidak bisa terima. Nah, ketika itu terus terjadi, komunikasi tidak pernah terbangun. Makanya butuh figur seorang bapak yang sometimes saya sama anak saya, kalau dia make a mistake gitu ya misalnya, ya saya belajar begini, mesbah keluarga itu menjadi momen, tidak cuma kita belajar firman, tapi mesbah keluarga itu jadi momen di mana komunikasi terbangun. Saya biasakan begini, waktu kita mesbah keluarga kita worship, nyembah, berdoa, setelah itu baca firman. Setelah baca firman, saya kasih pengertian sedikit tentang apa yang kita baca, karena anak saya masih kecil. Anak saya yang besar usia tahun ini 10 tahun. Yang nomor 2 tahun ini 6 tahun. Jadi masih kecil-kecil mereka, tapi sejak mereka usia kecil ya, sebelum mereka lahir pun kami bangun mesbah keluarga dengan istri kan. Lalu ketika mereka kecil ya kami ajak mereka mesbah keluarga. Sederhana, tapi ketika mereka sudah mulai bisa cerita di sekolah, itu selalu menjadi momen gini, ayo kamu hari ini ngalamin apa? Di sekolah ngalamin apa? Itu momen untuk mereka cerita. Dan percayalah gini, waktu kita kasih mereka waktu untuk mereka cerita, mereka itu senangnya nggak karuan. Nah, sebenarnya di gereja ini juga bisa jadi momen di mana generasi remaja, generasi muda yang mungkin memang gapnya jauh, tapi mesti ada satu waktu yang diberikan oleh generasi senior untuk duduk bersama-sama mereka. Kamu pengen apa? Waktu mereka bicara, mereka itu istilahnya begini. Kenapa orang dalam lift, etika dalam lift ya, bukan eskalator, dalam lift itu adalah waktu kita mau masuk lift, yang di dalam kasih kesempatan keluar dulu. Baru kita bisa masuk. Itu kan sebuah pengajaran sederhana yang menggambarkan bahwa kalau kita mau masuk, setidaknya begini, izinkan yang di dalam keluar dulu. Waktu anak-anak remaja itu bisa mengeluarkan keinginan mereka, Pak, Owen seneng sekali itu begini, Pak, Liam gini ya. Mereka cerita, ketika mereka cerita kita welcome, itu sudah membuat mereka begini, apa yang mereka pingin, kadang mereka sudah lupa. Barriernya itu sudah runtuh. Barriernya sudah roboh dulu. Dan ketika kita dengar, kita welcome mereka, ya ampun, akhirnya jadi cerita seru. Nah di situ saya masuk sebuah prinsip, sebuah nilai, mereka welcome banget dengan itu. Iya, memang basicnya itu kalau saya melihat dari tadi yang Kak Rendra sampaikan, yaitu basicnya itu sebelum kita memulai komunikasi pasti dong. Misalkan kita baru bertemu sekarang, pasti ada rasa aman ya. Betul. Jadi saya ngomong sama Kak Rendra, saya ngerti Kak Rendra bisa dipercaya, lalu tidak akan mengarahkan saya ke hal-hal yang tidak baik, lalu tidak akan memaksakan saya ke tempat-tempat yang tidak saya gemari. Tapi ini yang kelihatannya menipis. Betul. Jadi trust, ya. Saya mengalami beberapa kali anak muda curhat dan orang tua yang dari gereja juga curhat. Saya nggak bisa percaya dengan mereka. Yang generasi di bawah saya nggak bisa percaya dengan generasi tua karena generasi tua sudah punya pemikirannya sendiri. Betul. Nah, trust issue ini semakin menjadi-jadi hari ini. Kak Rendra juga melihat hal yang sama mungkin. Betul. Jadi trust itu sebenarnya gini, trust itu hanya akibat sebenarnya. Riaknya saja ya. Betul. Jadi istilahnya gini, trust itu adalah buah yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu apa? Build communication itu. Karena trust itu hanyalah sebuah akibat. Sama seperti begini, jemaat itu bisa bertumbuh gimana? Pertumbuhan itu cuma akibat dari apa? Kasih makanan yang sehat. Setuju ya? Betul. Anak kecil bertumbuh itu cuma akibat. Karena apa? Kita kasih makan mereka. Nggak usah ditarik-tarik. Nggak usah nggak bisa. Nah, trust itu something yang juga secara organik harus bertumbuh secara natural. Sebuah trust yang dipaksakan itu trust yang cacat. Itu trust yang bukan trust sebenarnya ya. Karena itu dipaksakan. Karena robot ya. Betul. Iya. Jadinya akhirnya sebuah keterpaksaan gitu. Keterpaksaan itu hanya tidak akan membuat kita bergairah melakukan segala sesuatu. Keterpaksaan itu membuat kita capek melakukan segala sesuatu. Makanya saya selalu bilang begini, kalau kita bicara kepada pelayan gitu ya. Saya selalu bilang gini, kita pelayanan capek atau merasa fresh. Kalau capek, coba koreksi motivasimu. Mungkin kamu salah motivasi karena apa? Sesuatu yang kita lakukan dengan trust itu sesuatu yang menggairahkan. Secara organik muncul, bukan yang terpaksa. Jangan sampai kamu pelayanan kamu terpaksa, itu yang bikin kamu capek. Nah, demikian juga sebuah
gap generation ini, gap generasi ini, itu memang trust itu sesuatu yang terbangun dengan natural. Waktu saya kasih waktu anak saya dengar, saya mendengar anak saya, terus saya masuk prinsip. Lalu begini, ada satu poin lagi yang tidak bisa hilang, yang itu penting untuk menguatkan dan menjadi pondasi sebuah trust adalah keteladanan. Iya. Ketika saya kasih prinsip masuk, saya ngomong sama anak saya, mestinya gini loh. Saya mulai ngobrol sama mereka, kemudian begini, saya pastikan mereka melihat itu dari saya. Wah, nggak perlu saya paksa. Percaya ambek papa. Iya. Mereka kan langsung automatically begini. My father is my superhero. Jadi, Iya. karena memang satu momen mereka di sekolah ada hari Father's Day, temanya itu superhero. Siapa superhero kalian? Dan puji Tuhan anak saya gampang, my dad is my superhero. Nah, kenapa trust itu bisa terbangun? Karena sebuah komunikasi yang dibangun. Jadi trust itu sebuah akibat dari komunikasi yang dibangun, dijaga dengan baik, dan memang push button yang tadi saya garis bawahi adalah memang generasi bapak ini yang harus memberi diri untuk menerima mereka, welcome mereka, kasih telinga buat mereka, benar-benar jadi teladan buat mereka, jadi figur yang bisa dilihat. Karena salah satu poin penting kenapa figur bisa muncul juga adalah trust itu tadi. Komunikasi dibangun, trust dibangun, wah orang itu ngelihat sehingga ketika dia bisa percaya dengan figurnya ngomong apa aja, melok mereka. Nah, ngomong tentang peneladanan yang tadi Kak Rendra. Nah, sebetulnya menjadi teladan itu susah-susah gampang. Karena kalau kita ngomong di dalam konteks gereja, biasanya orang itu melihat manusia hanya manusia yang ada di atas mimbar. Ya. Tetapi ketika turun adalah sudah being yang berbeda. Betul, seperti itu. betul. Dan itu menyulitkan mau tidak mau itu jadi dosa generasi kita juga kalau kita tidak melakukan itu. Dan akhirnya ketika dilihat oleh anak-anak yang sekarang masih remaja atau bahkan masih anak-anak, wah kok beda ya versinya kakak Betul. ini atau pastor ini. Betul. Antara di atas mimbar dengan yang di bawah. Betul. Nah ini bagaimana ini menyikapinya yang model-model Ini memang sebab itu begini. Kalau saya tarik tadi dari sisi keluarga, memang keluarga personally saya kalau sendirian memang tidak bisa. Saya punya penolong, istri saya. Nah demikian juga ke dalam lingkup gereja tidak bisa one man show, nggak bisa. Nggak bisa ditopang oleh satu figur. Satu figur tok nggak bisa. Jadi satu figur yang muncul boleh. Boleh. Tapi karena memang begini, figur itu better adalah satu orang sehingga fokus. Ya. Tapi figur ini tidak berdiri sendiri. Ada tim yang tim penggembalaan atau ya istilahnya kalau di kita itu ringwan. Ada ringwan yang membuat dia harus menjadi orang yang terjaga. Terjaga dalam artian begini. Saya baru tadi malam ngomong sama anak saya. Papa mama ini mau jaga kamu. Jangan sampai, jadi kalau ada apa-apa, ayo cerita sama papa mama. Iya pak. Mereka senang karena apa? Saya kasih ilustrasinya begini. Manusia itu matanya di depan semua. Artinya apa? Kamu tidak bisa lihat apa yang ada di belakangmu. Jadi orang yang bisa ngelihat apa yang ada di belakangmu adalah siapa? Orang lain. Nah, figur yang muncul mau tidak mau matanya tetap di depan. Tapi harus ada orang-orang yang menjaga di belakang untuk melihat bagian belakangnya dia. Supaya apa? Dia menjadi orang-orang yang benar-benar, figur ini menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya. Bisa memberikan keteladanan. Dan satu contoh tadi bagus banget, Bro Dendi bilang bahwa di mimbar dengan di bawah itu kok beda. Nah itu fungsinya komunitas ringwan dari figur ini adalah menjaga antara di atas dan di bawah itu menjadi pribadi yang berintegritas. Karena memang kalau di mimbar bagus, khotbahnya bagus, hal satu aja yang buruk di bawah mimbar dilakukan, semua yang dibangun hilang. Betul. Iya kan? Nah makanya nggak bisa sendirian. Dan memang membangun generasi, saya kasih tahu gini, nggak bisa cuma di mimbar. Oke. Bangun generasi itu justru banyak di bawah mimbar. Duduk bareng mereka, ngobrol, keluar uang sedikit nraktir bakso misalnya begitu ya. Itu menjadi momen di mana bisa ngomong. Karena kalau di mimbar itu entah ya, aura di mimbar kan beda. Betul, beda. Dan anak sekarang itu nggak seberapa suka dituturi sebetulnya. Betul. Lebih suka duduk bareng, ya itu tadi. Dengar dulu ya, kan masuk lift ya itu, yang dalam keluar dulu. Supaya apa? Gampang masuknya.
Gitu. Kalau dari Kak Rendra, ini kan kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa ketika saya berkhotbah dengan baik, everything is going to be done gitu ya, Ya, semuanya akan ya. baik-baik saja. Kalau Kak Rendra kasih presentase, itu sebetulnya kalau dalam pembinaan anak muda dan sebagainya itu pekerjaan mimbar itu berapa persen sih? Persentase ya. Iya. Supaya kita ini sadar. Iya, iya. Ini kalau saya personal, jadi saya nggak bermaksud judgement. Iya. Tapi secara personal sebenarnya di mimbar itu 10-15% Saja. Betul. Karena begini, nggak bisa dipungkiri, something yang kita terima di mimbar nggak bertahan lama. Oh iya, iya. Kecuali orang itu, makanya kami biasakan di tempat kami itu waktu dengar firman itu ayo dicatat. Mencatat ini pun tidak jaminan bahwa dia pulang dari gereja, dia ingat semua yang dicatat. Dan belum Iya tentu kan? dibaca lagi juga. Belum tentu dibaca lagi juga. Itu yang mending nyatet. ya. Tapi mending kan. Iya. Tapi itu yang nyatet. Bayangkan yang tidak nyatet. Kadang-kadang ini dari sisi mimbar ya. Dari sisi mimbar, kita yang khotbah, kita yang ada di mimbar, kita suka sekali dengan wow effect. Betul ya? Yap. Kita ngomong quote, kita ngomong statement yang akhirnya jemaat itu wah, kita di mimbar seneng dengan itu. Ya. Tapi saya sempat terjebak dengan wow effect itu personally. Saya kalau sharing di mimbar dan ada wow effect dari jemaat itu saya ngerasa seneng Sukses gitu. ini. Seneng gitu. Tapi lately saya sadari bahwa begini. Wow effect itu tidak bertahan lama. Ya. Saya sekarang dengan wow effect biasa. Saya lebih senang dengan apa? Waktu duduk orang ngobrol sama saya gini, Pak, thank you Pak. Tadi sharingnya Bapak itu buat saya sadar. Nah, sadar ini aja sudah something yang different dengan wow. Karena Ya. wow itu kadang cuma terkesima dengan apa yang tertulis, dengan apa yang disampaikan. Belum tentu menyentuh sadar. Belum tentu jadi metanoia itu ya. Itu. Saya sekarang lebih bersuka cita itu kalau ada orang yang, Pak, saya terima kasih. Saya lagi bergumul ini, Pak. Nah, bergumul ini, itu kan dia cerita. Yap. Something keluar. Iya, iya, iya. Something iya, keluar, iya. dia, Pak, saya lagi bergumul ini. Wah, ini enak. Itu saya jauh lebih bersuka cita daripada wow effect. Saya dulu sempat terjebak itu. Jadi kalau saya sharing khotbah, saya cari wow effect. Dalam artian itu pasang quote yang bagus, statement yang bagus. Sekarang enggak. Saya cari something yang itu benar-benar bisa membuat generasi tersentuh, yaitu apa? Duduk ngobrol sama mereka. Ya itu yang mahal ya. Itu yang lebih valuable ya, lebih mahal dan itu lebih berdampak menurut saya. Tapi sebetulnya actually ya, semua orang itu tahu kok bahwa itu solusinya. Bahwa kita harus ngobrol dengan anak muda. Bohong kalau kita ngomong, saya nggak tahu loh itu. Di Alkitab Tuhan Yesus sudah bicara seperti itu 2000 tahun yang lalu. Tapi masalahnya nggak dilakukan karena repot aja kali ya. Harus betul. melakukan itu lebih baik kita khotbah aja sih. Betul. Lebih mudah. Lebih banyak begitu, orang lebih dalam tanda kutip ambil jalan pintas. Dan kadang-kadang justru ketika dari sisi anak-anak muda tidak merespon apa yang ada di mimbar, sometimes judgment yang turun. Berarti kamu dengar firman tidak sungguh-sungguh, kamu harus bertobat. Nah, Kamu nggak taat ini. itu sekali lagi yang muncul bukan yang di dalam keluar, tapi barriernya tambah tebel, tambah gini, gitu. Ya kan, mau tidak mau kan kita juga pernah muda kan. Ditambah generasi sekarang kalau mereka nggak nyaman, mereka akan switch gitu ya. Gampang sekali untuk switch, serius betul. Karena gini, sisi yang baik dari media online adalah suara Tuhan semakin tersebar kemanapun. Itu sisi yang baik. Tapi sisi yang buruk adalah millennials itu semakin banyak pilihan. Yap. Dan semakin mudah, nggak suka geser, nggak suka geser. Dan seolah-olah kan secara psikologi dengan IG yang scroll, itu terbangun dalam paradigma millennials bahwa begini, nggak suka, gampang. Itu yang memang jadi fight dalam tanda kutip begini. Generasi yang senior ini harus bisa melihat itu bahwa inilah tantangan yang dihadapi. Dan satu hal yang saya sempat sangat diberkati oleh, saya lupa pastor siapa yang sempat ke tempat kami dan dia cerita bahwa setiap generasi itu sebenarnya dalam kapasitas untuk menghadapi apa yang sedang dihadapi oleh generasi itu. Artinya begini, generasi senior sebenarnya dalam kapasitas untuk bisa mengatasi millennials yang seperti itu. Hanya saja sometimes itu tadi idealisme dan mungkin pemikiran merasa
diri senior dan sebagainya itu yang terlalu tebal. Untuk akhirnya bisa memberi diri, membuka diri untuk turun, duduk sama mereka, ngobrol. Karena kadang kita nggak menyadari bahwa sebenarnya semudah apa masuk kepada mereka adalah tergantung dari seberapa kita mau kasih telinga kita untuk mendengar mereka. Dan sepiring bakso itu tadi ya, barangkali. Sepiring bakso, betul, semangkok. Lek piring tumpah. Semangkok bakso ngobrol itu akan menjadi something yang berdampak dalam kehidupan anak-anak. Nah, Kak Rendra, saya mau tanya, karena usia kita ini kan tadi saya di awal sudah berkata, usia kita ini mau nggak mau jadi jembatan. Betul. Dan jadi jembatan ini yang saya rasakan ini, nggak tahu kalau di versinya Kak Rendra, seringkali nggak enak gitu ya. Karena yang atas berpikir kita nolongin yang bawah berpikir kita ini kok ortodoks banget sih jadi orang. Padahal kita hanya menyelaraskan seperti itu. Cuman pendengar dari Sobat GB ini banyak yang muda dan banyak yang barangkali seumuran kita dan menghadapi obstacle yang sama. Dan ya memang you are not walk alone gitu ya, Liverpool gitu. Tapi barangkali dari Kak Rendra ada sebuah pemikiran seperti apa sih sebaiknya kita lakukan sebagai generasi jembatan ini? Ya, dari sisi anak mudanya ya. Dari sisi anak muda, yang pertama adalah temukan figur. Figur di antara kalian ya. Artinya begini, youth pasti ada leadernya. Ya kan? Nah, masalahnya adalah ketika di dalam diri kalian sendiri, dalam tanda kutip, seorang youth pastor yang ada di tengah-tengah kalian bukan orang yang kalian percaya. Sudah ada trust issue di dalamnya. Itu sudah ada masalah sendiri di dalam. Ya berat itu. Sehingga kalau kita mau bicara dari sisi kita anak-anak muda, yang pertama adalah temukan figur. Artinya temukan di sini tuh ada unsur usahakan juga. Mengusahakan seorang figur yang ada di tengah-tengah kalian itu adalah figur yang sungguh-sungguh kalian bisa percaya. Artinya apa? Ya dari kalian juga perlu untuk membuka diri ngobrol dengan figur yang figur ini bisa jadi memang satu dipilih sama senior misalnya ya, dipilih sama senior. Nah, kadang gap itu di antara kita, di antara youth pun terjadi karena apa yang dipilih sama senior tidak seperti yang dipilih oleh youth yang ada. Bukan natural leadernya. Bukan natural leadernya. Nah, kalau itu yang terjadi adalah maka yaitu temukan natural leader itu untuk akhirnya bisa menggandeng pemimpin yang dipilih. Yang elected leader ini. Betul. Karena selama ini terus menjadi masalah di dalam youth sendiri, nggak akan ada perubahan. Yang terjadi adalah terus ya, betul. Yang terjadi adalah semakin dalam tanda kutip ya saling menyakiti. Saya tersakiti dengan pemimpin saya juga tersakiti dengan saya. Nah kadang-kadang memang dari kita butuh untuk berani menegur pemimpin. Dari sisi pemimpin butuh untuk berani membuka diri ditegur. Satu kali saya dikasih tahu sama bukan kakak, dia bapak rohani buat saya karena jenjangnya terlalu tinggi untuk saya sebut kakak. Tapi bapak rohani saya pernah bilang begini. Rendra, kamu ini orang Jawa. Iya, Pak. Kamu lihat negur orang sungkan enggak? Oh, sungkan, Pak, saya. Orang Jawa, saya negur apa? Nyepot dulu, kiri dulu, kanan dulu. Malah sudah nyepot itu, kenaan nyepot, akhirnya nyepot terus, enggak negur. Nah, kadang orang Jawa seperti itu. Nah, satu kali beliau kasih satu pesan sama saya begini. Kamu tahu enggak? Kesungkananmu itu menegur, itu membuat pertumbuhan enggak pernah terjadi. Kenapa? Karena begini, kalau kamu memang melihat ada kesalahan, orang lain melakukan kesalahan, tegur. Artinya itu begini, jangan biarkan orang itu nyaman dengan kesalahan yang dia lakukan, dan kita semakin tidak nyaman dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau itu kamu pertahankan, artinya apa? Dia tidak bertumbuh, kamu pun tambah sakit. Nah, jadi sebenarnya menegur yang penting adalah dikasih stabilo garis bawah dan diurek-urek adalah tegurnya dengan kasih, bukan dengan emosi. Karena kalau negur dengan emosi yang terjadi frustrasi. Betul, tegur dengan kasih, ya udah. Tegur aja, sampaikan supaya apa? Dia memang jadi tidak nyaman, tapi itu membuat dia berubah. Kamu jadi lebih nyaman dengan perubahan, pertumbuhan terjadi. Nah, itu jadi pegangan saya untuk memang iya betul. Sometimes ketika saya menghadapi seorang pemimpin saya pun, sometimes saya perlu duduk, memang
perlu cari celah, karena itu tadi menegurnya harus dengan kasih bukan dengan emosi, perlu cari celah di mana waktunya beliau. Tapi saya perlu duduk untuk ngobrol, ya ini kenyataan, saya kasih teguran dan sebagainya. Tapi so far it work. Iya. Itu sesuatu yang lebih baik. Jadi dari sisi youth, apa yang harus dibangun? Temukan figur dan sungguh-sungguh bangun trust dengan figur itu. Kalau itu natural figur yang muncul dari kalian, ya puji Tuhan. Iya. Tapi kalau figur itu ditentukan dari pemimpin di atas, jangan berontak. Bangun jembatan dengan dia. Karena pemberontakan kita tidak akan membuat perubahan. Itu tadi kan, sampaikan dengan kasih, bukan dengan emosi. Itu. Apapun yang namanya pemberontakan pasti Tuhan nggak suka ya. Betul. Dan itu tidak mendatangkan berkat buat kita sendiri. Iya. Akhirnya. Nggak bisa buat perubahan yang menjadi lebih baik. Ya tadi, jadi sobat-sobat yang muda jangan lupa pilih figurnya lebih dulu gitu ya. Temukan dan bangun sama figur. Jangan sampai sudah melangkah jauh tapi bingung ini siapa sih yang sebetulnya jadi PIC-nya dan sebagainya. Karena memang kalau ketika ada kevakuman seperti itu, ya nggak bisa kemana-mana ya. Betul. Karena nggak ada executive order kalau di dalam sebuah perusahaan, nggak ada kemajuan seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir buat Kak Rendra gitu. Saya nggak mau menyita waktunya lebih lama lagi. Kita akan ada KKR Anak tanggal 30 Juli nanti 2022 bertempat di gedung NLC New Life Ballroom di Ciputra World. Ya. Jadi bisa papa mama bisa ajak seperti itu, dan nanti anaknya ditaruh di situ, papa mamanya bisa makan, shopping, ya. Bisa bulan madu lagi, ya bisa sekalian. Nanti bisa dilihat di deskripsi untuk jadwal lengkapnya. Judulnya adalah Jesus is my superhero. Saya tahu Kak Rendra punya superhero namanya Jesus. Yes. Tapi kita juga punya bukan idola lah ya. Kita punya superhero yang kita tonton dan kita suka. Iya. Dan barangkali Kak Rendra juga punya ini. Tadi saya sudah tanya, ada ya? Tapi Kak Rendra bilang agak susah ya. Soalnya waktu Kak Rendra masih kecil, pilihannya nggak banyak ya. Belum ada MCU. Belum ada MCU, betul. Jadi cuman memang dulu saya waktu kecil itu saya suka nonton serial Batman. Kenapa saya suka? Karena gini, kadang-kadang Batman ini sebenarnya ceritanya ya wis gitu sih. Seri pertama Batman-nya kalah, lalu besok seri kedua Batman-nya menang. Wis itu terus diulang. Cuman yang membuat saya suka itu gini, ya sutradaranya ya jelas. Ya sekarang ini saya tahu itu sutradaranya. Waktu kecil kan saya nggak tahu. Yang saya tahu, Batman ini keren ya. Kerennya itu gini, ketika dia dalam seri yang pertama dia kalah, itu saya sendiri tuh coba berpikir solusinya apa ya? Ya apa caranya dia bisa menang? Dan saya nggak bisa nemu. Sampai itu yang membuat saya menunggu besok itu ya apa caranya dia lolos ya. Lalu ketika serial selanjutnya muncul, saya cuma gini, ya ampun, pinter ya Batman ini gitu. Karena Batman itu kan bukan powernya, enggak beda dengan ya Thor itu kan dia setengah dewa ya. Ada unsur memang kedewaannya. Lah Batman ini kan adalah sebuah figur yang didukung sama peralatan canggih, termasuk pemikirannya dia yang membuat celah sekecil apapun itu bisa menjadi kesempatan untuk dia selamat dari apa yang mengancam dia. Nah itu yang membuat saya kagum dari seorang Batman. Walaupun ketika itu menjadi satu di DC, dia terlihat sebagai makhluk yang paling lemah kayaknya. Iya. Dibanding Wonder Woman, dibanding di Justice League ya. Justice League ya. Itu rasanya kayak Batman ini, loh cik saknone rek baru melayu pakai ciut. Manusiawi sekali. Tapi memang waktu saya ngelihat serial dulu waktu kecil saya sangat suka dengan itu tuh karena itu dia punya solusi yang bahkan saya tidak terpikir solusi itu. Oh pinter ya. Akhirnya besok masalahnya apa lagi ya? Itu yang tak tunggu-tunggu. Jadi dia ini kayak seorang problem solver yang dia selalu menemukan celah sekecil apapun itu bisa menjadi kesempatan untuk dia menang dan mengalahkan yang jahat. Wow, mantap sekali. Itu dia. Bruce Wayne, aka Batman. Oke. Thank you Kak Rendra untuk waktunya. Thank you sekali lagi. Oke. Jadi salam untuk sobat-sobat di rumah sekalian. Ini channel YouTube yang baru, jadi bisa di-subscribe.
bisa di-share kalau bisa jadi berkat untuk lebih banyak orang, bukankah lebih baik? Jadi bisa lebih banyak orang yang mendengarkan. Tadi saya sangat diberkati sekali oleh Kak Rendra. Puji Tuhan. Untuk kita bisa membangun sebuah jembatan antara generasi yang tua dan yang muda. Jadi nggak usah culik-culikan kayak tahun 1945 itu loh ya. Bahaya itu. Di gereja bisa damai-damai aja, kita terus bertumbuh di dalam akhir zaman ini. Yes. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, God bless.